Menparekraf bahas potensi investasi dengan negara peserta Executive Council on Tourism Meeting. Semangat dorong pariwisata berkelanjutan lewat 121 Street Session of Executive Council on Tourism Meeting. Delegasi Indonesia kita baru saja menyelesaikan rapat Dewan Eksekutif yang ke-121 di mana kita menyampaikan beberapa poin penting tentang pariwisata yang berkualitas dan keberlanjutan dan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran sentral dan strategis untuk membantu menciptakan pariwisata yang memiliki masa depan yang fokus kepada isu-isu keberlanjutan lingkungan dan juga isu yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan tentunya di sini kita mendapat apresiasi. Bilateral meeting dengan Menteri Pariwisata Republik Federal Nigeria. Bilateral meeting dengan Menteri Pariwisata Spanyol. Bilateral meeting dengan Menteri Pariwisata Arab Saudi. Kirain ketemu idola, ternyata ajak produser musik Russell Wendell Simmons bahas potensi investasi di Indonesia. Of course, you don't need any introduction. You are a legendary group. I follow your career from day one, and actually, Eri sent me a picture of you and him on a WhatsApp call. Yes. From Art Hotel Group? Yes. Please take a seat. Yes. Alright, so I didn't want to take too much time. Please sign the book. Undang pelaku wisata dan media mancanegara ikut farm trip ke Bali. Melihat peningkatan minat dari 3 pasar besar yang sedang kita kembangkan, yaitu satu dari Eropa yang direpresentasi oleh Eropa Tengah, Bulgaria, dan dari Amerika Tengah yang Pak Dubes Sukmo membawa perwakilan dari Nicaragua, Panama, dan Costa Rica, dan juga dari Timur Tengah. Jadi ini ada 3 tengah ya, Amerika Tengah, Eropa Tengah, dan juga Timur Tengah. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Dubes Iwan yang tanpa kenal lelah bersama Pak Sukmo terus memasarkan pariwisata Indonesia dan juga produk-produk ekonomi kreatif kita. Dorong upaya capaian target Wisman lewat Bali and Beyond Travel Fair 2024. Just now, and we believe that BBTF could soon be the Indonesia answers to ITB Berlin, WTM,
or ATM. We could have our own travel fair that is truly world-class. So thank you very much. That number, 8.1 trillion, is truly remarkable. We believe that this is part of the recovery that is not only stronger, but also that we have achieved higher in the quality as well as sustainability. Last year we recorded 11.7 million tourist arrival, and this year we projected 14 million. So we believe Indonesia, together with the support of all of you here, will go back to the foreign exchange earnings that we achieved before pandemic, and yet the lower number of tourists. That means higher quality and bigger spending per pax. People are staying longer, and thank you very much for the support of Bapak Putu and his team. I think I would like to answer a little bit on innovations. We have focused on some of the innovative approach, like the marketing that is targeted using big data, and we place some of the innovations in the crowded areas like MRT station in Jakarta. Warawiri Happy di pameran apresiasi kreasi Indonesia, AKI Denpasar. Kita lihat ya, AKI ini mengangkat produk-produk lokal ke tingkat global, dan target transaksinya ini merupakan target sekunder. Target utamanya adalah menaik kelaskan mereka, dan kalau kita lihat kan exposure-nya ada 2 duta besar yang hadir, terus juga ada wisatawan mancanegara yang setiap hari ini yang berkunjung. Saya tadi tanya sama Pak Pengelola Mall, bisa di atas 5.000 kunjungannya. Kalau kita lihat target belanjanya itu bisa 1 juta, mungkin antara 5 sampai 10 miliar mereka bisa raup. Nah, tadi aja saya udah keliling, produk-produknya semua berkualitas dan siap untuk pasar global. Mudah-mudahan bisa mengangkat usaha mereka, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Mendorong Tabanan untuk menjadi Creative Cities Network UNESCO. Besar peluangnya, karena Tabanan ini sudah memiliki UNESCO Jatiluwih Heritage Site. Alangkah lengkapnya kalau Tabanan juga bisa menjadi bagian daripada UNESCO Creative Cities Network. Dan ini bisa kita ajukan jika Tabanan bisa mengikuti proses uji petik. Setelah tadi Pak Sekda menyanggupi, tahun depan kita akan tetapkan menjadi kota kreatif atau kabupaten kreatif yang sesuai dengan kaidah standar dari UNESCO, dan akan kita ajukan. Mudah-mudahan bisa diterima karena standar penilaian itu cukup, kurasinya ini cukup tinggi. Oleh karena itu kita harus tampilkan produk-produk kreatif terbaik kita. DPR memuji kinerja Kemenparekraf karena ranking pariwisata semakin meningkat meski anggaran dipotong terus. Berikutnya juga saya melihat, ini jujur dari hati yang paling dalam, Kementerian Pariwisata dengan anggaran yang tidak terlalu besar, namun mampu membuat program-program kreatif bersama masyarakat, yang mana juga akhirnya bersama-sama dengan kemitraan. Menurut kami ini juga satu terobosan yang sangat baik dan bagus dan bisa dipertahankan dalam era-era selanjutnya. Bayangkan dengan anggaran sekecil itu, tetapi pertemuan, sentuhan-sentuhan secara langsung kepada masyarakat itu tetap berjalan walaupun dengan segala kesulitan dan juga kekurangan staf yang ada. Ini juga perlu kita apresiasi. Kita sudah berkoordinasi dan saya sudah berjumpa juga dengan Ibu Menkeu
dan tentunya keputusan pemotongan itu dilandasi dari transisi pemerintahan karena untuk menyiapkan ruang kepada pemerintah ke depan dan pimpinan kementerian untuk menyusun programnya dan mengajukan kembali. Tapi tentunya karena kita harus menyelesaikan pembahasan ini di tahun ini, maka kita meminta tambahan anggaran 3 triliun yang akan dialokasikan kepada pilar-pilar penting dari Kemenparekraf seperti penguatan SDM kita. Indonesia ini naik dari segi peringkat kepariwisataan ini karena SDM-nya kuat, dan karena momentum dan sentimennya sedang sangat positif, kita ingin nanti menteri yang selanjutnya yang akan menggantikan pimpinan yang sekarang ini bisa juga memperkuat SDM, terutama juga yang kedua pilar UMKM Parekraf kita yang semakin mengadopsi digitalisasi dan tren pariwisata hijau dan ekonomi berkelanjutan atau ekonomi blue and green circular economy. Yang ketiga tentunya destinasi-destinasi super prioritas ini harus diperkuat dengan event-event. Nah, tambahan dana ini kita harapkan juga nanti bisa memastikan event-event berkualitas internasional dan nasional akan hadir di destinasi-destinasi super prioritas kita. Jadi kita akan menyampaikan pesan yang sangat karena kita ini dipandang di dunia, sekarang sudah hampir menembus 20 besar. Saya baru pulang dari Barcelona kemarin, bahwa kita akan tetap komit, termasuk juga anggaran-anggaran ini yang sudah kita canangkan untuk mengundang event-event besar dunia yang akan ke Indonesia, seperti event MICE, pendukungan dari event-event nasional, internasional, festival-festival kita. Ini yang kita harapkan tidak menjadi pertanyaan bagi mitra-mitra kita di luar negeri mengenai komitmen untuk penyelenggaraan event-event berkualitas di tahun depan. Kasih rekomendasi warawiri buat Mas Menteri dong.